Halo guys, ketemu lagi dengan gue Darwin, Indo di Toronto. Dan bagi yang belum kenal, salam kenal, nama gue Darwin. Gue adalah salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang telah pindah ke Kanada. Gue sudah stay di daerah Toronto kurang lebih 5 tahun. Dan hari ini gue akan membuat video atau mendiskusikan sesuatu yang berdasarkan request dari banyak teman-teman. Banyak dari teman-teman yang ingin pindah ke Kanada lewat jalur sekolah. Nah, memang ini sesuatu yang cukup challenging ke saat ini karena semenjak tahun 2015, pemerintah Kanada mengubah skemanya dengan adanya filter yaitu Express Entry. Sehingga banyak teman-teman yang sudah berumur 30 tahun ke atas dan sudah mempunyai keluarga, ketika ingin apply PR, poinnya kurang. Sehingga mereka harus berangkat sekolah di Kanada untuk mendapatkan poin tambahan. Nah, gua rasa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan masak-masak. Nah, gue berharap sharing gue juga meaningful ya, dalam arti memberi nilai yang positif bagi teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan simak video ini ya. Oke guys, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan seksama dan detail ya, sebelum kita berangkat ke Kanada untuk sekolah nih, untuk mendapatkan PR ya. Nah, gue kasih introductions-nya dahulu nih. Nah, yang pertama itu kuliah tidak menjamin akan mendapatkan PR. Ingat konsepnya, tapi akan menambah nilai express entry. Nah, lalu berikutnya itu, ingat, program yang kalian pilih akan menentukan lamanya kalian akan mendapatkan working visa. Nah, di sini yang akan mendapatkan benefit yang paling tinggi ialah jika kita mengambil kuliah 2 tahun. Kenapa? Karena setelah 2 tahun kuliah, kita akan mendapat postgraduate working permit selama 3 tahun. Nah, ini yang paling menguntungkan. Lalu berikutnya, bagi yang sudah lulus kuliah dan bekerja di Kanada, kita itu akan masuk dalam Canadian Experience Class, bukan masuk dalam Federal Skilled Worker. Nah, gue lanjutkan ya. Yang pertama nih, poin yang paling penting ialah 1. Mengenai National Occupational Class nih ya. Pastikan bahwa pekerjaan yang ditarget nanti nih, kalau udah lulus, itu berada dalam NOC yang di-require. Nah, tentu saja untuk Canadian Experience Class, itu mereka yang managerial jobs atau skill level O, professional jobs, skill type A, dan juga technical job dan skill trades. Nah, itu skill type B. Nah, pastikan tuh bahwa nanti pekerjaan kalian setelah kalian lulus itu berada dalam level-level ini. Kalau enggak, nanti nggak bisa apply untuk Canadian Experience Class itu. Lalu, yang kedua, ini juga penting nih. Sebelum berangkat, kalian harus melakukan research. Lakukan simulasi poin express entry. Kalian tinggal search di Google, ketik Simulations Express Entry Canada. Nanti banyak website yang menyediakan simulasinya. Nah, itu buat simulasi untuk 3 atau 4 tahun ke depan setelah lulus. Kira-kira skor yang kalian dapatkan nanti setelah lulus kuliah di Kanada dan kerja di sana, apakah kompetitif untuk mendapatkan invitations to apply? Ini yang penting sekali. Nah, ada faktor yang harus dipertimbangkan. Setelah mungkin kita kuliah 2 tahun, habis itu kita akan kerja setahun atau 2 tahun di Kanada, baru kita apply PR ya, atau apply express entry ini. Nah, ingat, itu berarti mungkin 3 atau 4 tahun ke depan umur kalian sudah bertambah. Nah, dengan poin bertambah tentu saja poin akan berkurang. Jadi harus dibikin simulasinya nih dengan jelas, supaya kalian bisa mempunyai gambaran akan masa depan kalian. Oh, ternyata memang saya feasible nih untuk mendapatkan PR setelah kuliah dan kerja di sana. Lalu yang ketiga, itu berkaitan dengan motivasi kuliah nih, ya. Orang kan motivasi kuliah berbeda-beda ya. Ada yang purely untuk mendapatkan ilmu. Lalu ada juga yang untuk menambah ilmu sekaligus mendapatkan PR. Lalu ada juga yang purely untuk mendapatkan PR. Nah, mesti dipikirkan tuh dengan seksama, occupations yang akan dicari setelah lulus itu nanti high demand atau enggak. Jadi ketika nanti kalian, bukan nanti kalian ya, jadi ketika kalian menentukan jurusan kuliah,
pastikan bahwa ketika Anda setelah lulus kuliah, bidang yang Anda ambil itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan atau high demand di Kanada. Jangan sesuatu yang nanti ternyata potensi untuk bekerjanya itu terbatas. Maksudnya lowongan kerja yang ada itu terbatas sehingga susah dapat kerja. Nah, itu malah repot nanti. Nah, yang berikutnya ini berkaitan dengan mindset. Nah, mindset ini berkaitan dengan poin nomor 3 tadi, ya kan? Saya kan sebutkan bahwa pikirkan mengenai occupations yang akan dicari setelah lulus. Apakah high demand atau tidak? Nah, tentu saja memang budaya di Indonesia dan budaya di Kanada ini memang beda. Dalam arti gini, kalau di Indonesia kan kita kayaknya ada perbedaan status ya antara orang yang bekerja kasar dan bekerja non-kasar. Tapi di Kanada ini, walaupun status sosial itu ada, tapi tidak terlalu jomplang atau tidak terlalu kelihatan. Nah, dalam arti saya mau kasih contoh, misalkan kita bekerja sebagai plumber atau truk mekanik, itu bisa bergaji jauh lebih besar dari orang yang kerja office loh guys. Jadi, dan yang kedua mungkin plumber dan truk mekanik itu high demand di sini. Jadinya malah chance untuk dapat kerja itu lebih tinggi setelah lulusnya. Ya, di sini mau jadi plumber atau menjadi truk mekanik pun harus sekolah loh guys. Nggak bisa seperti di Indonesia yang mungkin hanya dengan kursus-kursus biasa ya. Di sini apa-apa serba sertifikasi. Mungkin ini juga bukan contoh yang baik ya, bukan buat teman-teman yang perempuan ya yang mau kuliah di sini. Mungkin teman-teman yang perempuan juga kalau mau jadi plumber atau truk mekanik sih bisa aja. Cuman biasa kalau perempuan mungkin considerationsnya bisa misalkan kalau sekolahnya hairstyling atau sekolahnya yang berkaitan dengan pastry atau dengan memasak, itu mungkin chance-nya malah lebih tinggi untuk dapat kerja ya. Lalu berikutnya, ini berkaitan dengan province nominations. Nah, province nominations ini akan sangat membantu guys. Karena apa? Akan memberikan nilai tambahan di express entry. Nah, tiap province itu mempunyai skema tersendiri untuk sponsor PR dari masing-masing aplikannya ya. Nah, jadi kita harus selalu rajin untuk mencari informasi-informasi terbaru nih. Karena tiap tahun kemungkinan tiap provinsi suka mengubah gitu peraturannya ya. Jadi kalian harus selalu update nih, terutama apalagi ketika sudah lagi mau apply PR nanti ya. Misalkan sudah kerja setahun di sini. Nah, setelah setahun itu mulai tuh dipantengin, dicari informasi yang terbaik ya. Kira-kira wah provinsi mana nih yang bisa memberikan sponsor buat saya nih ya. Itu yang penting. Lalu ada juga beberapa provinsi yang menawarkan nominations tanpa job offer guys ya. Nah, ini juga akan menarik nih untuk menentukan kalian akan sekolahnya di bidang apa. Maksudnya bukan di bidang apa, tapi menentukan kalian akan sekolahnya misalkan postgraduate atau bachelor atau mau master. Karena setahu saya contohnya misalkan British Columbia atau Ontario tuh menawarkan bagi aplikan yang misalkan lulusnya di British Columbia atau di Ontario, lulus dari universitas dengan master degree, ternyata bisa mendapatkan nominations province tanpa adanya job offer terlebih dahulu. Nah, itu kan akan menguntungkan ya guys ya. Lalu berikutnya juga ini krusial banget juga nih, karena ada 1-2 case di mana akhirnya setelah kuliah di Kanada mereka tidak mendapatkan working permit. Jadi kalian harus memastikan sekolah yang ada itu masuk dalam daftar sekolah yang bisa memberikan postgraduate working permit. Karena tidak semua sekolah bisa memberikan hal itu. Jadi kita harus membuka websitenya yang resmi nih. Saya berikan di sini untuk mencari atau mendapatkan informasi apakah sekolah yang saya tuju itu bisa memberikan postgraduate working permit atau tidak. Jangan sampai udah nafsu gitu ya, mau berangkat kuliah aja yang penting kuliah di Kanada deh. Ternyata kampusnya tidak bisa memberikan working permit. Jadi misalkan setelah 2 tahun kuliah harus pulang ke Indonesia. Wah, jadinya plan untuk mendapatkan PR-nya bisa batal deh ya. Sayang loh itu secara biaya, kan tidak murah untuk biaya kuliah ke sini kan. Lalu yang ketujuh juga,
kalau bisa mengambil program yang ada co-op. Nah, co-op itu kurang lebih seperti kerja praktek atau magang ya guys ya. Nah, ini menurut gua penting banget. Kenapa? Karena di Kanada ini apa-apa serba networking. Nah, kita juga akan mendapatkan Canadian experience kan, karena sudah merasakan nih kerja di environment Kanada ya. Nah, ini mendapatkan nilai positif nih tentu saja dengan adanya co-op. Nah, kita juga mendapatkan network, karena ketika kita nanti co-op, kita akan mendapatkan teman kerja, dan juga kita akan mendapatkan supervisor, atau mendapatkan manajer yang membawai kita. Nah, siapa tahu ternyata kita mempunyai performa yang baik saat itu, dan juga mempunyai hubungan atau relasi yang baik dengan manajer kita. Nah, begitu kita lulus nanti kuliah, kita bisa apply ke sana, dan manajernya mungkin mengingat kita, oh, kita bisa di-hire deh untuk menjadi permanen ya. Nah, poin berikutnya mengenai budget simulations nih ya guys ya. Nah, budget simulations ini tentu saja berkaitan dengan posisi kota di mana kita akan tinggal nanti. Kalau di tengah kota seperti di tengah downtown Toronto atau Vancouver, biaya hidup tentu saja lebih mahal. Karena apa? Contohnya biaya rentalnya untuk kamar pasti lebih mahal kalau di tengah kota dibanding dengan di daerah pinggiran ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup, biasa banyak student yang juga sambil bekerja. Nah, peraturan dari Kanada ini ialah kalau student itu kita hanya bisa kerja 20 jam per minggu. Jadi, mesti dikonsider juga kalau kita bawa istri atau bawa istri dan anak, nah itu biaya akan cukup nggak kalau dengan hanya kerja 20 jam? Nah, tapi pemerintah Kanada ini cukup baik hati guys. Jadi kalau kita bawa pasangan itu bisa apply working permit ya. Jadi bisa kerja full time 40 jam per minggu, dan juga studentnya bisa kerja 20 jam per minggu. Sehingga tentu saja akan membantu sekali untuk biaya hidup. Cuman harus diperhatikan juga kalau anak-anaknya masih kecil, nah itu repot juga karena apa? Anak-anaknya kan nggak bisa ditinggal di rumah sendiri. Di sini ada peraturannya guys. Nah, yang ada nanti malah kita harus bayar biaya childcare. Nah, itu jadi mahal malah. Jadi itu harus dipertimbangkan dengan masak-masak ya guys ya. Lalu yang terakhir ini saran yang penting juga, yaitu jangan fokus ke kota besar selalu ya. Karena mungkin dari antara kita kalau di Indonesia pasti taunya kalau berkaitan dengan Kanada pasti taunya kotanya Toronto atau Vancouver. Nah, padahal mungkin banyak kota-kota kecil lainnya yang bisa untuk kalian consider. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena tentu saja Toronto dan Vancouver itu idaman bagi banyak orang, bukan dari Indonesia saja guys, tapi dari seluruh dunia. Bayangkan, dari seluruh dunia. Jadi tentu saja persaingan nanti untuk mencari kerja pun akan lebih ketat. Nah, mungkin harus dikonsider juga untuk siap misalkan kuliah dan kerja di kota kecil. Nah, saingannya tidak seketat kalau di Toronto dan Vancouver ya. Nah, beberapa provinsi kadang-kadang menawarkan special policy untuk membantu apply PR bagi international student yang kuliah di provinsi itu. Jadi tentu saja akan menguntungkan bagi kalian. Nah, itu yang kalian harus perhatikan dengan sungguh-sungguh guys. Oke guys, demikian video gua hari ini, dan semoga video itu cukup menjelaskan ya hal-hal yang kalian harus pertimbangkan sebelum berangkat ke Kanada untuk sekolah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen terhadap video ini, dan saksikan video-video berikutnya ya. Bye!